Assalamualaikum, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Her Subno Arif dari Forum News Network ini akhir pekan. Mudah-mudahan dalam situasi pandemi saat ini Anda masih bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga. Walaupun saya yakin sekarang memang waktu dengan keluarga itu sangat banyak. Itu salah satu keuntungan dari pandemi. Kita harus melihatnya dari sisi yang positif saja. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku banyak mendapat kiriman obat yang diklaim bisa menyembuhkan COVID-19. Salah satu obat itu sudah dilaporkan dan dipresentasikan kepada Presiden Jokowi. Berita ini jelas merupakan kabar baik. Pertama, temuan obat COVID itu kalau benar, tentu ini merupakan terobosan yang luar biasa di tengah memburuknya angka penularan COVID, juga kematian akibat COVID di Indonesia. Indonesia ini sekarang ini oleh dunia sudah dinobatkan sebagai epicenter COVID di dunia, menggeser India. Angka kematian di Indonesia dalam sepekan terakhir ini tertinggi di dunia. Pada tanggal 30 Juli, angka kematian masih bertengger di atas 1.000 orang, yakni 1.759 orang. Sebelumnya angka kematian COVID malah tembus di atas 2.000 orang. Tanggal 27 Juli 2021, angka kematian tercatat 2.069 orang. Ini perlu dicatat ya, bahwa dan juga digarisbawahi, itu hanya angka resmi yang tercatat oleh pemerintah. Angka kematian sesungguhnya dipastikan jauh lebih tinggi, karena ada yang tidak tercatat, sengaja tidak dicatat, atau karena terjadinya kekacauan data. Di Jawa Barat misalnya, angka yang tercatat di provinsi itu jumlahnya lebih kecil dari angka yang dilaporkan oleh kota dan kabupaten. Saking kesalnya itu ketika ditanya wartawan, Wali Kota Bekasi mengaku bahwa dia tidak habis pikir dan dia cuma bisa berucap bahwa lebih percaya pada saya atau pada provinsi. Soal kekacauan data ini sudah bukan menjadi rahasia. Indonesia ini memang jagonya. Para pengamat di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan lembaga-lembaga dunia juga sudah mengetahui soal ini. Jadi kalau Anda sekarang melihat angka-angka penurunan COVID itu jangan terlalu euforia dulu dan kemudian Anda merasa bahwa COVID akan segera berlalu. Karena fakta-faktanya tidak seperti itu. Angka penularan COVID itu menurun karena angka testingnya, angka tes PCR-nya juga turun. Ya, jadi tentu saja turun. Tetapi yang Anda harus perhatikan sekarang ini adalah case fatality rate atau akibat kematian. Karena selama ini yang jadi patokan sebenarnya case fatality rate, bukan soal angka penularan. Selama ini kan kita yakini bahwa COVID ini meskipun penyebarannya sangat luas, tapi angka kematiannya rendah. Nah, sekarang Indonesia menunjukkan angka kematian sangat tinggi, karena itu Indonesia kemudian disebut sebagai negara paling berbahaya di dunia. Beberapa hari terakhir ini kita membaca banyak sekali warga dunia yang tinggal di Indonesia melakukan eksodus kembali ke negaranya masing-masing. Mulai dari Jepang, Cina, nah Anda nggak salah, Cina juga eksodus kembali ke negaranya, diikuti oleh Singapura dan Amerika, ini yang paling banyak. Sementara negara-negara lain termasuk Arab Saudi juga sudah mengevakuasi warganya. Indonesia memang sudah menjadi negara paling berbahaya di dunia. Alasan kedua mengapa kita perlu gembira kalau betul apa yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwa dia sudah mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan COVID dan sudah dipresentasikan dan dilaporkan kepada Presiden Jokowi adalah adanya fakta dalam beberapa pekan terakhir itu Mahfud MD ini kan terkesan hidup dalam dunia sendiri. Dia tidak terlibat atau tak dilibatkan dalam penanganan COVID. Dia lebih sibuk nonton sinetron kejar tayang dan film India. Jadi bagus dong kalau sekarang dia mulai bicara tentang obat COVID, ini kan berarti Mahfud MD kembali ke jalurnya, kembali menjadi pembantu presiden, memikirkan negara yang tengah mengalami krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Dengan menyetorkan hasil obat untuk COVID, kan berarti Mahfud MD mulai kembali fokus membantu Jokowi. Jokowi tidak dibiarkan sendirian. Semua para menko-nya terlibat aktif menyelamatkan bangsa dan negara. Tapi Anda jangan terlalu gembira dulu ya. Dalam berita yang saya baca di media itu, Mahfud mengaku bahwa obat yang disetorkan dan dipresentasikan ke Presiden Jokowi itu hasil dari bertapa selama 40 hari dan sudah berhasil menyembuhkan orang satu kampung. Iya, Anda nggak salah dengar, saya membacanya begitu. Karena disebutkan bahwa itu adalah hasil bertapa selama 40 hari. Nah, disinilah masalahnya. Saya bukan tipikal orang yang anti obat-obatan alternatif. Indonesia itu sangat kaya dengan soal-soal yang beginian, khususnya obat-obatan herbal. Saya sendiri secara berkala juga mengkonsumsi obat-obatan herbal. Banyak sekali pengobatan alternatif yang juga sudah saya coba. Tapi kalau
obat hasil bertahap, ini jelas tidak masuk di akal saya. COVID ini kan harus didekati dengan sains, bukan klinik ala-ala bertahap. Ini sungguh sangat absurd. Masa iya sih orang seperti Pak Mahfud MD percaya hal-hal yang begituan? Mahfud MD ini kan seorang profesor hukum lagi. Jelas cara berpikirnya ilmiah. Dia juga tokoh Islam, jadi pasti tidak percaya hal-hal yang bersifat musyrik, bersifat klinik kayak bertapa tadi itu. Ini saya minta Anda untuk membedakan ya antara berdoa dengan bertapa. Ini jelas berbeda. Kalau berdoa itu ada tuntunannya dalam agama dan kemudian biasanya kita mendapat ilham. Tetapi kalau berkaitan dengan obat-obatan itu harus dibuktikan secara sains. Harus ada uji cobanya setidaknya lah. Jadi berdoa dengan bertapa jelas berbeda. Yang satu ada tuntunannya, yang lain tidak ada tuntunannya, dan jatuhnya itu musyrik. Berat nih kalau buat Anda yang beragama Islam. Kalau Anda musyrik itu, percaya pada dukun, percaya pada klinik, itu 40 hari sholat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri banget ini hukumnya. Belum lagi kalau kemudian Anda disebut anti sains. Padahal kan sebenarnya agama dan sains itu tidak harus bertentangan. Dia bisa seiring sejalan. Karena penasaran tuh, saya mencoba menelusuri beritanya. Setidaknya ada 2 berita yang saya temukan. Ini pertama di suara.com. Judulnya begini, sudah lapor Jokowi, Mahfud MD dapat banyak obat hasil bertapa untuk sembuhkan COVID-19. Kedua beritanya dimuat di Warta Ekonomi. Judulnya begini, lapor Jokowi, Mahfud MD store itu dengan tanda petik, obat sembuhkan COVID-19 hasil bertapa 40 hari. Kalau saya baca artikelnya, ternyata yang di Warta Ekonomi ini mengutip dari suara.com. Itu adalah hasil berita kerjasama. Ada disclaimer-nya di situ, disatakan bahwa isi dan grafis berita ini menjadi tanggung jawab dari suara.com. Karena masih penasaran, Anda masih ingat ya, kemarin saya selalu menyatakan setiap kali mendapat berita, kiriman berita dari WhatsApp, atau bahkan sekalipun ada berita itu di media, tetapi kalau tidak masuk akal saya mencoba menelusuri sumber-sumber aslinya. Ini semacam proses check and recheck supaya saya tidak terjerembab dalam berita yang bersifat hoax, apalagi kemudian fitnah ya. Nah, dalam pemberitaan di suara.com itu disebutkan bahwa Mahfud MD menceritakan hal itu dalam dialog virtual dengan organisasi keagamaan. Saya akhirnya coba telusuri melalui akun resmi Kemenko Polhukam, ini akun YouTube-nya ya. Saya setidaknya menemukan ada 3 dialog yang digelar berkaitan dengan para tokoh agama ini. Dialog pertama itu pada tanggal 25 Juli, disebutkan dialog dengan tokoh agama Jawa Barat. Ini sayangnya durasi tayangannya hanya pendek saja, ini sekitar 10 menitan. Ini hanya berisi pemaparan dari Mahfud MD. Dan tidak ada itu dibahas soal obat-obatan hasil bertapa itu. Kedua, dialog dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama, ini tanggal 27 Juli 2021. Ini tokohnya cukup lengkap yang hadir, durasinya cukup panjang, sekitar 40 menitan. Nah, dialognya memang lengkap. Di situ selain Mahfud MD juga Said Agil Siraj, Ketua PBNU, menyampaikan pendapat dan saran-sarannya. Begitu juga dengan sejumlah tokoh NU lainnya. Jadi ini bukan hanya monolog dari Mahfud MD, tapi saya telusuri, saya preview gambarnya, saya tidak juga menemukan pernyataan dari Mahfud MD itu. Ternyata pada hari yang sama itu, tanggal 27 Juli, Mahfud MD juga menggelar dialog dengan tokoh agama. Ini saya cukup optimis tadinya, wah ini kemungkinan besar di sini. Di YouTube Menko Polhukam itu disebutkan bahwa terkait pandemi COVID, Menko Polhukam minta masukan dari Muhammadiyah, PBNU, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Itu judul dari YouTube-nya. Namun saya kecewa lagi nih karena durasinya itu sangat pendek itu, hanya 4 menit 44 detik. Ada pemaparan dari Mahfud MD, kemudian ada tanggapan dari Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, dan kemudian sambutan dari pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Tidak ada menyinggung soal obat COVID hasil bertapa. Saya tidak ingin memberikan dulu atau memberikan di awal apa sih penjelasan pemerintah tentang situasi sekarang ini, terutama situasi tentang COVID. Saya ingin mendengar dulu bagaimana bapak-bapak dari Muhammadiyah mempunyai kesan. Apa sih yang dilakukan pemerintahnya, apa sudah benar apa tidak, apa kurangnya, di mana yang harus diperbaiki.
kemudian di posisi mana Muhammadiyah itu bisa menempatkan diri untuk membantu bersama kita, yang bisa kita lakukan dari peluang-peluang yang tersedia. Itu dulu yang ingin saya dengarkan, baru kalau asumsinya Bapak dan Ibu kalau ada yang dari Muhammadiyah ini, asumsi kita ini sudah cukup paham apa yang dilakukan oleh pemerintah, sudah cukup tahu, mungkin paham tidak sepenuhnya, tapi sudah cukup tahu, oh ini yang dilakukan karena pemberitaan dari media massa yang sifatnya ofisial juga, dijelaskan oleh presiden, dijelaskan oleh menteri dan pejabat-pejabat yang terlibat di dalam penanganan. Saya persilakan. Saya menduga pada momen ini kalau benar Mahfud MD menceritakan obat hasil COVID hasil bertapa itu yang sudah dipaparkan kepada Presiden Jokowi. Sebab di berita itu disebutkan bahwa Mahfud MD menyatakan hal itu dalam dialog organisasi keagamaan. Jadi kalau saya telusuri tadi dalam rentang waktu antara tanggal 25 sampai tanggal 27 itu ada 2 dialog itu. Bahkan sampai saya ambil mundur sampai 28, 29 ada 3 dialog itu. Itu yang resmi diunggah di channel YouTube-nya dari Kemenko Polhukam. Agak aneh ya, mengapa durasinya sangat pendek ini? Karena ini kan momentum sangat penting. Tadi yang NU sangat panjang, kemudian dengan tokoh Jawa Barat agak lebih panjang sedikit, sekitar 10 menitan. Tapi yang ini dengan tokoh-tokoh agama, ada Muhammadiyah, ada PBNU, ada KWI, mengapa kemudian durasi yang diunggah sangat pendek, hanya 4 menit 44 detik. Apakah ini memang sengaja dipotong karena mereka khawatir menimbulkan kehebohan, atau karena apa? Di media resmi milik pemerintah lainnya, yakni di situs rri.co, saya temukan juga berita yang terkait, yakni masalah keseriusan pemerintah dalam menangani COVID. Dan ini kalau lihat beritanya juga diambil dari dialog dengan dialog keagamaan dengan para tokoh-tokoh agama tadi. Judulnya begini, obat langka, Mahfud MD, pemerintah tak diam. Pada isi berita disebutkan, Mahfud MD menjelaskan tentang langkah-langkah pemerintah menyediakan obat-obatan, termasuk berkaitan dengan isu soal obat ivermectin, obat cacing yang diyakini bisa menyembuhkan COVID ini. Sejauh ini belum ada bantahan resmi dari Mahfud MD maupun kantor Kemenko Polhukam bahwa berita yang dilansir oleh suara.com dan Warta Ekonomi itu tidak benar. Tidak ada juga ralat dari redaksi. Ini biasanya kalau media-media yang cukup kredibel, kalau ada berita yang salah atau ada komplain dari narasumber, judulnya diubah atau judulnya tetap, kemudian di bawahnya diberi disclaimer bahwa berita tersebut sudah diperbaiki dan beritanya tidak benar, kepada narasumber yang bersangkutan kami mohon maaf. Itu biasanya kalau media-media yang kredibel. Kecuali kalau media yang abal, itu biasanya judulnya bombastis, tapi tidak sesuai antara judul dengan isinya. Apa sih yang diucapkan oleh Pak Mahfud MD itu? Saya kutip saja ya, secara kata demi kata seperti yang ditulis oleh suara.com. Jadi saya juga memberikan disclaimer bahwa berita ini saya kutip dari suara.com. Ini ada obat, ini hasil bertapa 40 hari. Saya menghadap Presiden untuk presentasi. Ini sudah dicoba orang sekampung, sembuh semua. Padahal pada waktu itu belum ada COVID-19. Ujar Mahfud MD dalam dialog dengan organisasi keagamaan secara virtual Kamis 29 Juli 2021. Nah, kalau benar itu diucapkan oleh Mahfud MD, setidaknya ada 2 hal yang aneh. Pertama, dia mengatakan hasil obat bertapa selama 40 hari. Kedua, sudah dicoba oleh orang sekampung, sudah sembuh, walaupun saat itu belum ada COVID-19. Kok aneh ya, hasil bertapanya saja sudah aneh, dan kemudian disebutkan orang sembuh sebelum ada COVID-19. Orang sekampung sembuh sebelum ada COVID-19. Ini lebih aneh lagi. Ya pasti sembuh, karena memang belum ada COVID. Berita Mahfud MD ini kemudian menyebar menjadi bahan ledekan para netizen. Meme-nya dengan cepat muncul di berbagai media sosial. Kebanyakan meledek Mahfud MD. Seorang dokter, ini namanya Berlian Idris, yang sangat aktif di media sosial, bahkan menyebutnya sebagai mati ketawa ala Indonesia. Ini benar-benar absurd ya. Kemarin kita banyak sekali mendapatkan meme maupun joke tentang
mati ketawa ala Rektor Universitas Indonesia, sekarang kita mendapatkan lagi mati ketawa ala Mahfud MD. Ini benar-benar absurd. Apa ya yang sedang terjadi dengan Pak Mahfud MD? Sekali lagi kalau berita itu benar. Selama ini kan Mahfud MD tampaknya tidak terlibat dan tidak dilibatkan dalam penanganan COVID-19. Padahal sebagai Menko Polhukam, sesungguhnya dia harusnya punya andil besar. Pandemi sudah menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan mengarah ke krisis sosial politik. Jadi porsi Mahfud MD tak kalah pentingnya dibandingkan dengan porsi tanggung jawab dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang ditunjuk menjadi penanggung jawab untuk PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Bahkan pada fase ini ya, harusnya ketika Indonesia sudah disebut-sebut memasuki lampu kuning sudah menyala, karena ada juga krisis lain yakni krisis kepemimpinan, harusnya itu Mahfud berperan sangat besar. Seperti kita ketahui, Mahfud MD malah sibuk nonton sinetron kejar tayang selama PPKM darurat. Ini berdasarkan pengakuan dari Mahfud MD sendiri di akun Twitternya. Dia mencuit itu di akun Twitternya. Ini kalau kata anak muda sekarang ini, kelihatan sekali kalau Mahfud MD itu sedang gabut, nggak ada kerjaan. Dia juga mencuit sedang nonton film India. Ini sama saja film India dengan sinetron kejar tayang tadi. Kalau sinetron kejar tayang tuh tayangannya setiap hari. Tapi kalau film India ini durasinya biasanya itu sangat-sangat panjang. Karena ada lagu-lagu, ada tarian, ada cerita yang berlarut-larut. Pendeknya betul-betul menghabiskan waktu. Hanya orang yang tidak punya kerjaan saja yang mampu bertahan nonton film India. Nah ini Menko Polhukam Mahfud MD dia mengaku nonton sinetron kejar tayang dan sekarang nonton film dan juga nonton film India. Kasus Mahfud MD ini mengingatkan saya pada kasus serupa. Ini terjadi pada tahun 2003. Pada waktu itu presidennya Megawati Soekarno Putri. Barangkali sebagian besar dari Anda masih ingat ya, karena pada tahun 2003 itu Menteri Agama saat itu dijabat oleh Said Agil Munawar. Dia melapor kepada Presiden Megawati adanya harta karun di situs Batu Tulis. Nah, nah, jangan lupa Said Agil Munawar ini juga seorang profesor. Dia profesor dari Universitas Islam Jakarta. Dia juga aktif di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Said Agil pada waktu itu mengaku dia mendapat informasi atau bisikan dari seorang paranormal adanya harta karun di situs peninggalan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi itu. Dengan ditemani oleh paranormal, Said Agil membongkar situs budaya itu dan membuat warga Bogor dan orang Sunda itu marah karena dianggap merusak situs budaya. Tapi pada saat itu Said Agil Munawar jalan terus, apalagi dia sudah mendapat restu dari Presiden Megawati dan ditunjuk sebagai ketua penggaliannya. Hasilnya bagaimana? Tidak ditemukan harta karun apapun kecuali kerusakan lingkungan situs budaya karena diobrak-abrik oleh para penggali. Batalah niat mulia, ini saya beri tanda petik dari Said Agil Munawar untuk membantu negara yang tengah mengalami krisis. Saat itu saya masih ingat dengan wajah berbinar, Said Agil Munawar mengklaim bahwa hasil penggalian harta karun itu bisa untuk membayar utang negara. Sayangnya kata dia, banyak yang tak ikhlas membantu negara yang tengah kesulitan, sehingga niatnya membongkar situs itu sempat dihalang-halangi. Saat ini ketika kita tengah diambang krisis multidimensi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis moneter, krisis fiskal, dan juga krisis kepemimpinan, Mahfud MD datang dengan obat hasil bertapa selama 40 hari. Tidak disebutkan siapa paranormalnya dan di mana bertapanya. Hasilnya, saya yakin hampir dapat dipastikan akan sama dengan pengalian harta karun di situs Batu Tulis. Sejarah selalu berulang. Tetapi mengapa yang berulang di Indonesia ini selalu sisi buruk dan konyol dari kekuasaan? Absurd. Hanya kata itu yang dapat mewakili semua kekacauan dan kekonyolan ini. Saya Hersun Arif, sampai jumpa, tetap semangat, tetap jaga akal sehat, jangan terlalu percaya klinik-klinik, percayalah kepada sains, karena COVID itu nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.